Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Yuli Hairina Hamid, SPD MSI, selaku dosen pembimbing mata kuliah Gizi dan Kesehatan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga pada pagi yang berbahagia ini kita di bulan Ramadan kita tetap diberikan kesehatan dan ketabahan. Semoga amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Alfiah Putri selaku ketua kelompok dan anggotanya Cut Wirta Mayada, Eliza Rosadi, dan saya sendiri Zahrina Ikrami. Adapun topik yang akan kita bahas pada hari ini yaitu mengenai penilaian status gizi secara langsung biokimia dan biofisika. Pada slide pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian gizi. Gizi adalah suatu proses organisme menggunakan makanan yang dikonsumsi secara normal melalui proses digesti, absorpsi, transportasi, penyimpanan, metabolisme, dan pengeluaran zat-zat yang tidak digunakan oleh tubuh. Untuk mempertahankan kehidupan, pertumbuhan, dan fungsi-fungsi normal dari organ-organ, serta menghasilkan energi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian zat gizi. Jadi, zat gizi atau nutrien itu adalah suatu ikatan kimia yang diperlukan oleh tubuh untuk melakukan fungsinya, yaitu menghasilkan energi. Energi tersebut dihasilkan dari salah satunya yang memakan makanan yang mengandung karbohidrat. Karbohidrat merupakan suatu zat gizi sumber utama untuk menghasilkan energi. Kemudian, zat gizi ini juga dapat membangun dan memelihara jaringan-jaringan serta mengandung proses-proses kehidupan, di mana zat gizi ini dapat membantu mengoptimalkan fungsi organ-organ yang ada di dalam tubuh. Kemudian, makanan adalah bahan selain obat yang mengandung zat-zat gizi atau unsur-unsur ikatan kimia yang dapat diubah menjadi zat gizi oleh tubuh yang berguna bila dimasukkan ke dalam tubuh. Kemudian, pangan adalah istilah umum semua bahan yang dapat dijadikan makanan, sedangkan bahan makanan itu adalah makanan dalam keadaan mentah. Kemudian, mengenai pembagian zat gizi akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Cut Wirta Mayada. Kepada Cut Wirta saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang pembagian zat gizi. Sebelumnya kita telah mengetahui apa itu zat gizi. Nah, untuk selanjutnya kita juga harus mengetahui apa saja yang menjadi pembagian dari zat gizi. Nah, zat gizi ini terbagi kepada dua, itu berdasarkan jumlah yang dibutuhkan oleh tubuh. Yang pertama itu ada zat gizi makro, yang kedua zat gizi mikro. Nah, zat gizi makro ini merupakan zat makanan utama yang membina tubuh dan memberikan energi bagi tubuh. Yang tercakup ke dalam zat gizi makro ini ialah karbohidrat, lemak, dan protein. Sedangkan zat gizi mikro ialah komponen yang diperlukan agar zat gizi makro dapat berfungsi dengan baik. Yang tercakup dalam zat gizi mikro ini ialah air, vitamin, dan juga mineral. Nah, selain pembagian berdasarkan jumlah yang dibutuhkan oleh tubuh, pembagian zat gizi juga dibagi berdasarkan fungsi zat gizi tersebut. Yang pertama ada sebagai sumber tenaga, yang kedua ada sebagai sumber zat pengatur, dan yang terakhir ada sebagai sumber zat pembangun. Nah, sebagai sumber tenaga, zat makanan ini harus mampu menunjang aktivitas sehari-hari dengan menghasilkan energi yang tercakup kepada padi-padian, umbi-umbian, dan tepung-tepungan. Contohnya yaitu beras, jagung, umbi-umbian, kentang, sagu, dan juga roti. Kemudian yang kedua ada sebagai sumber zat pengatur.
yang berperan dalam melancarkan kerjanya fungsi organ tubuh. Yang mengandung zat pengatur itu yaitu dari berbagai vitamin dan mineral seperti yang terdapat pada sayuran dan buah-buahan. Dan yang terakhir adalah sebagai sumber zat pembangun, di mana zat pembangun ini berperan sangat penting untuk pertumbuhan dan juga perkembangan kecerdasan seseorang. Makanan yang mengandung sumber zat pembangun ini terbagi kepada nabati dan juga hewani. Nabati sendiri ini contohnya itu seperti kacang-kacangan, tempe, dan juga tahu. Sedangkan yang berasal dari hewan itu contohnya itu telur, ikan, ayam, daging, susu maupun hasil olahannya. Untuk selanjutnya yaitu pengertian dari status gizi. Nah, status gizi ini merupakan suatu ukuran untuk mengenal kondisi tubuh seseorang yang dapat dilihat dari makanan yang dikonsumsi dan juga penggunaan zat-zat gizi di dalam tubuh tertentu. Menurut Kemenkes RI dan WHO, status gizi ini merupakan keadaan yang diakibatkan oleh keseimbangan antara asupan zat gizi dari makanan dengan kebutuhan nutrisi yang diperlukan untuk proses metabolisme. Indikator dari status gizi ini ialah tanda-tanda yang dapat diketahui untuk menggambarkan bagaimana tingkat gizi seseorang. Nah, seseorang itu dikatakan memiliki gizi seimbang apabila seseorang ini memenuhi kriteria tertentu setelah menjalani berbagai penilaian gizi. Sedangkan jika tidak memenuhi kriteria tersebut, maka bisa jadi seseorang itu mengalami kekurangan gizi atau gizi kurang. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, mengenai faktor-faktor yang memengaruhi status gizi akan dijelaskan oleh Alfia Putri. Kepada Alfia Putri, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Dan di sini saya akan melanjutkan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi. Jadi untuk mengetahui apakah status gizi seseorang itu terpenuhi atau tidak, ada dua faktor yang bisa kita lihat. Yang pertama ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal itu bisa kita lihat dari usianya, dari usia fisik dan juga infeksi penyakit. Dari usia itu adalah tentang seberapa usia seseorang itu, karena usia juga termasuk ke dalam faktor yang mempengaruhi status gizi. Semakin bertambah usia seseorang, maka kebutuhan gizi yang dibutuhkan oleh seseorang tersebut akan meningkat. Selanjutnya faktor fisik dan infeksi penyakit. Nah, faktor fisik yang dimiliki oleh seseorang ini juga tergantung untuk memenuhi status kebutuhan gizinya, di mana apabila mungkin seseorang memiliki penyakit yang mungkin bisa menyebabkan dia membutuhkan energi yang lebih. Selanjutnya dari faktor eksternal itu ada pendapatan ekonomi, pendidikan, pekerjaan dan juga budaya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penilaian gizi secara biokimia. Nah, apa sih penilaian gizi secara biokimia itu? Penilaian gizi secara biokimia itu merupakan salah satu metode dalam penelitian atau dalam penilaian status gizi yang bersifat langsung dan biasanya digunakan untuk menilai zat gizi mikro. Penilaian status gizi secara biokimia ini juga disebut dengan metode pemeriksaan secara laboratorium, di mana di proses ini dia akan mengukur kadar zat gizi yang ada di dalam tubuh atau ekspresi tubuh yang kemudian akan dibandingkan dengan suatu nilai normatif yang sudah ditetapkan. Penilaian status gizi dengan biokimia ini adalah pemeriksaan spesimen yang diuji secara laboratoris yang dilakukan pada berbagai macam jaringan tubuh yang bisa digunakan untuk
penilaian gizi secara biokimia itu diantaranya ada darah, urin, tinja, dan juga beberapa jaringan tubuh seperti hati dan juga otot. Nah, selanjutnya pemeriksaan biokimia zat gizi ini bisa dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama ada dengan cara penilaian status besi. Nah, penilaian salah satu pemeriksaan biokimia adalah dengan penilaian status besi. Jadi indikator laboratorium untuk menentukan status besi yaitu adalah hemoglobin dan hematokrit. Hemoglobin ini adalah parameter yang bisa digunakan untuk menetapkan prevalensi anemia. Karena hemoglobin ini merupakan zat warna yang terdapat dalam darah merah yang berguna untuk mengangkut oksigen dan karbon dioksida dalam tubuh. Nah, nilai normal kadar hemoglobin untuk wanita dewasa itu adalah 12 sampai dengan 16 gram per desiliter, dan untuk yang laki-lakinya itu adalah 14 sampai 18 gram per desiliter. Nah, jika hemoglobin pada seorang itu kurang dari jumlah yang telah ditetapkan, maka kemungkinan orang tersebut menderita anemia. Selanjutnya, cara yang bisa kita gunakan itu adalah dengan cara penilaian status protein, di mana penilaian status protein ini bisa dibagi dalam dua kelompok, dua bagian pokok. Yang pertama itu penilaian terhadap somatic protein dan visceral protein. Perbandingan somatik dan visceral di dalam tubuh itu adalah antara 75% sampai 25%, di mana kadar serum protein itu dapat digunakan untuk mengukur status protein. Penggunaan pengukuran status protein ini didasarkan pada asumsi bahwa penurunan serum protein itu disebabkan oleh penurunan produksi di dalam hati. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penilaian status vitamin. Untuk memeriksa kebutuhan zat gizi pada seseorang bisa juga dilakukan dengan cara penilaian status vitamin. Penilaian status vitamin ini tergantung dari vitamin yang ingin diketahui. Misalnya vitamin A dinilai dengan cara untuk meneliti atau menilai kebutuhan vitamin A itu misalnya dengan cara memeriksa serum retinol. Untuk menilai vitamin D bisa dilakukan dengan pemeriksaan kalsium serum, dan vitamin E dengan cara penilaian serum vitamin E. Untuk vitamin C dapat dinilai melalui pemeriksaan perdarahan dan kelainan radiologis yang ditimbulkannya. Selanjutnya itu penilaian status vitamin. Untuk melakukan penilaian status vitamin ini bisa kita lakukan dengan menilai vitamin yang ingin kita teliti. Misalnya kita ingin mengetahui vitamin A, bisa kita nilai dengan cara memeriksa serum retinol, dan untuk memeriksa vitamin D dinilai dengan pemeriksaan kalsium serum, vitamin E dengan penilaian serum vitamin E, dan vitamin C dapat dinilai melalui pemeriksaan perdarahan dan kelainan radiologis yang ditimbulkannya. Nah, untuk menilai status riboflavin atau B2 itu dengan cara pemeriksaan kandungan riboflavin dalam urin. Dari penilaian yang telah kita lakukan, hasil pemeriksaan biokimia setiap gizi itu akan dibandingkan dengan nilai normalnya masing-masing, sehingga bila di bawah nilai normal berarti terdapat kekurangan. Dan sebaliknya bila di atas normal bisa jadi karena kelebihan zat gizi tertentu. Sekian yang dapat saya jelaskan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, mengenai kelebihan dan kekurangan penilaian zat gizi secara biokimia akan dijelaskan oleh Eliza Rosadi. Kepada Eliza Rosadi, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan penilaian zat gizi secara biokimia. Penentuan status gizi dengan menggunakan pemeriksaan biokimia memiliki kelebihan-kelebihan. Di antaranya yaitu, yang pertama dapat mendeteksi defisiensi zat gizi lebih dini. Yang kedua, hasil pemeriksaan biokimia lebih objektif. Hal ini karena menggunakan peralatan yang selalu ditera dan dilakukan oleh tenaga ahli. Selanjutnya, dapat menunjang hasil pemeriksaan metode lain dalam penilaian status gizi.
Selanjutnya, kekurangan penilaian zat gizi secara biokimia memiliki hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu hanya bisa dilakukan setelah timbulnya gangguan metabolisme. Yang kedua, membutuhkan biaya yang cukup mahal. Yang ketiga, dalam melakukan pemeriksaan diperlukan tenaga ahli. Selanjutnya, kurang praktis dilakukan di lapangan karena pada umumnya pemeriksaan laboratorium memerlukan peralatan yang tidak mudah dibawa kemana-mana. Selanjutnya, pada pemeriksaan tertentu, spesimen sulit diperoleh, misalnya penderita tidak bersedia diambil darahnya. Selanjutnya, membutuhkan peralatan dan bahan yang lebih banyak dibandingkan dengan pemeriksaan yang lain. Selanjutnya, belum ada keseragaman dalam memilih nilai rujukan atau nilai normal. Selanjutnya, yang terakhir yaitu beberapa penentuan pemeriksaan laboratorium memerlukan peralatan laboratorium yang hanya terdapat di laboratorium pusat, sehingga pemeriksaan di daerah tidak dapat dilakukan. Selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penilaian gizi secara biofisik. Penentuan status gizi secara biofisik adalah metode penentuan status gizi dengan melihat kemampuan fungsi, khususnya jaringan, dan melihat perubahan struktur dari jaringan tersebut. Pemeriksaan biofisik ini juga merupakan salah satu penilaian status gizi dengan melihat kemampuan fungsi jaringan dan melihat perubahan struktur jaringan yang dapat digunakan dalam keadaan tertentu, seperti misalnya kejadian buta senja. Penilaian secara biofisik ini dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu uji radiologi, tes fungsi fisik, misalnya tes adaptasi pada ruangan gelap, dan sitologi misalnya dengan melihat noda pada epitel dan mukosa oral. Penentuan status gizi dengan biofisik adalah melihat kemampuan fungsi jaringan dan perubahan struktur. Tes kemampuan fungsi jaringan meliputi kemampuan kerja dan energi, serta adaptasi sikap. Tes perubahan struktur dilihat secara klinis atau non-klinis. Contoh pemeriksaan status gizi biofisik adalah tes adaptasi gelap pada kasus rabun senja, tes tajam penglihatan, dan tes kemampuan kerja. Secara fisik dapat dilihat ada tidaknya perubahan rambut, kuku, elastisitas kartilogi, dan bila tidak tampak secara fisik, dapat dilakukan pemeriksaan tambahan atau pemeriksa radiologi. Pada kasus kurang energi protein, berat juga terkadang dilakukan tes tambahan dengan tes sitologi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan biofisik zat gizi. Pemeriksaan biofisik zat gizi dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama yaitu pemeriksaan secara radiologi, tes sitologi, dan tes fungsi fisik. Pemeriksaan secara radiologi yaitu ada beberapa teknik radiologi yang dapat dilakukan untuk melihat gambaran rongga mulut tergantung pada jenis lesi yang ditemukan. Teknik ini dapat digunakan untuk mengetahui letak dari batu kelenjar liur yang biasa ditemukan pada saluran kelenjar liur Sumbadibula. Untuk melihat gambaran regio ini, maka teknik yang paling tepat adalah oculas foto. Dengan cara ini, letak batu dapat diketahui ada di mana, jauh atau dekat, dan muara ductus kelenjar liur. Letak batu berpengaruh pada jenis perawatan yang akan dilakukan. Bila dekat dengan permukaan, dapat dilakukan mesek untuk mengeluarkan batu. Jika batu terletak di dalam kelenjar atau jauh dari permukaan, tentunya perlu dilakukan tindakan operasi untuk mengeluarkan batu tersebut. Selanjutnya ada tes sitologi. Sitologi adalah suatu pemeriksaan mikroskopik pada sel-sel yang dilepaskan atau dikerok di permukaan lesi. Cara ini merupakan pemeriksaan tambahan untuk biopsi. Pemeriksaan ini dilakukan bila biopsi tidak dapat dilaksanakan. Permukaan lesi dibiarkan agar tetap basah, lalu kemudian dikerok dengan tepi plastik instrumen yang steril dan spatel lidah yang basah. Kerokan ini dilakukan beberapa kali dalam arah yang sama. Spesimen yang sudah diberi label lalu disiapkan, hasil kerokan diletakkan di atas slide, kemudian disebarkan ke samping menggunakan slide lain. Selanjutnya ada tes fungsi fisik. Tes fungsi fisik merupakan
mengukur perubahan fungsi yang dihubungkan dengan ketidakcukupan gizi. Contohnya yaitu ketajaman penglihatan, adaptasi mata, koordinasi otot, dan lain-lain. Selanjutnya, kelemahan dari pemeriksaan biofisik ini adalah tidak spesifik untuk mengukur kekurangan vitamin A karena faktor lain yang ikut mempengaruhinya, dan sulit dilakukan dan tidak objektif serta memerlukan biaya yang sangat besar. Cukup sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, dengan berakhirnya pemaparan dari Eliza Rosadi, berakhir pula penyampaian presentasi dari kelompok kami. Dengan harapan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Apabila dalam penyampaian terdapat kesalahan dan kekurangan, saya selaku perwakilan dari kelompok 2 meminta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.